Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat anugerah yang sangat luar biasa. Kita semua masih diberikan kesehatan. Oleh karena itu rasa syukur marilah bersama-sama kita ikrarkan, kita ucapkan tulisan dan membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam marilah senantiasa kita sajikan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan pertolongan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung kemauan Bapak Ibu yang mulia. Jadi tadi saya mendapatkan amanah dari kepala sekolah Pak Dhani ke saya terus judulnya itu filmnya semua siswa istimewa. Semua siswa istimewa, semua murid istimewa. Dan saya yakin juga bahwa semua Bapak Ibu guru di SMB Negeri 10 juga istimewa. Saya pernah menyampaikan juga bahwa kadang ketemu dengan murid yang seperti apapun ketika akan melelahkan, akan bikin kita mental emosi. Ada nasihat yang menarik. Jadi mungkin kita kok merasanya mangkel, marah, mungkin lelah sama anak-anak, tapi suatu saat di akhirat kelak mungkin siapa tahu salah satu tangan dari mereka bisa narik kita. Kalau murid-murid kita yang tadinya seperti yang kita gambarkan kurang baik, ternyata berkat nasihat Bapak Ibu yang nggak pernah henti lelah dari hari ke hari, minggu sampai anak-anak sini selesai. Dilalah anak-anak kita banyak yang beruntung, hidupnya berhasil, dan di akhirat juga berhasil bisa menjadi penolong kita dan mungkin bisa seperti itu. Langsung saja nanti operatornya Mbak Dia, silahkan Bapak ini diberi saja berarti fokus ya Bapak Ibu semuanya lihat filmnya. Nanti durasinya 50 menit dikurangi 15 menit nanti bisa dilihat, berusaha diperhatikan kira-kira apa yang bisa diambil. Ada nanti lembar refleksinya akan diberikan setelah film selesai. Nanti monggo bisa dimulai baca Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ibu cari bawa praktek, dari situ kita tahu kalau kita membuat tanpa kelupas itu bisa menjadi gitu. Susahnya itu ya kalau baru semua mereka laki-laki, apalagi kalau mereka malu kan sambil kayak hijau-hijau. Jadi kadang-kadang bingung juga sama kelakuan teman kita. Bermain, mereka sedang belajar dan melihat dari keterbatasan kami yang jauh dari ibu kota ini. Kami mencoba mengeksplor apa sih yang ada dalam potensi di daerah untuk kami manfaatkan sebagai media belajar. Ya, bisa kita simpulkan kalau dari pelajaran ibu tuh, dari praktek ibu yang ibu kasih gitu, hal yang kita nggak tahu tuh kita bisa tahu, terus dapat banyak manfaat gitu. Pendidikan melakukan karakteristik yang menggambarkan keunikan lembaga dan lingkungan belajar. Kemudian di PMM saya mencoba belajar gitu kan, dan fitur-fiturnya sangat membantu kami di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, termasuk cara membuat es krim yang tanpa kulkas itu sebetulnya ya adopsi juga. Saya
dengan adanya kurikulum merdeka, wilayahnya seperti ini, pegunungan mungkin lebih diarahkan ke pertanian gitu. Ya contohnya yang digarap sama saya, nanam jagung gitu. Jadi kan Bapak Ibu perannya ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pedagang, dan lain sebagainya. Jadi kan sekarang ini kan beradanya di masyarakat. PKBM ini bisa hidup ya salah satunya dengan cara bergotong royong dengan masyarakat, dengan peserta didik untuk sama-sama membangun satuan pendidikan. Kami bekerjasama dengan pemerintah desa. Pemerintah desa Andrawati ini memiliki lahan kurang lebih 1,5 hektar yang kemudian dipergunakan untuk aktivitas kegiatan belajar warga belajar PKBM Tamuda, salah satunya di pertanian terpadu tadi. Cita-cita jadi guru, pengennya sekolah tinggi terus ingin menjadi seorang guru. Cuma karena terbentur biaya dan keadaan saya yang disabilitas udah usia tua masih bisa. Nah disitulah ambisi ingin sekolah gitu. Yang pada akhirnya daftarlah ke PKBM yang di Pagandor. Alhamdulillah pelatihan di olahraga itu nggak siang malam lah gitu kan, masih ada waktu. Mereka memberikan toleran waktu untuk mengikuti pelajaran. Dan saya belajar bisa setelah latihan sore, bisa siang. Fleksibel, nyaman lah, dalam arti masih ada peluang banyak menurut saya gitu. Enggak istilah atau ini repot atau bisa latihan sampai enggak ada, karena saya menginginkan benar-benar sekolah ini dari dulu gitu. Jadi perjalanan tugas selama itu belum deh, kayak belum. Sebarang nomor 5. Ucapin katanya biar dibantu. Kenapa saya harus sekolah? Ya pokok pertamanya saya buat mendidik anak-anak kan, namanya keluaran SD mungkin jadi mengenal, misal mah ini tuh rumus apaan, ya mungkin bisa ngasih tahu apa itu limit gitu, apa integral, ya alhamdulillah gitu ya, itu dalam matematika. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kalau ada tamu ya nyapa minimal gitu ya. Orang nyapa gitu mungkin ya bisa jawab gitu sedikit good morning gitu, mungkin itu selamat pagi. Mungkin Pak kalau saya kalau nggak sekolah good morning itu apa, kalau di kampung kan morning itu goreng jagung Pak, mungkin saya belum rambut jagungnya gitu seperti itu. Ya alhamdulillah dengan adanya sekolah ya sedikit gitu mungkin yang bisa, kalau nggak bisa mengucapkannya juga. Saya pribadi pernah mengalami masuk kelas, di kelas kami itu 32, yang saya paling ingat itu adalah siswa yang pintar dan siswa yang kategorinya males. Itu aja yang saya ingat. Yang tengah-tengah tuh ya udah itu reguler bagi saya, udah mau apa namanya atau enggak masalah. Tapi setelah kita terapkan kurikulum merdeka ini, saya kenal mereka one by one, satu persatu. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru, saya menyadari itu dulu saya tuh sering punya banyak cap untuk anak, pemalas, cap yang negatif untuk mereka. Kurikulumnya tuh enaknya kita bisa pendekatan dengan berbagai cara. Ketika murid kita dikasih kesempatan, mereka akan menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya tadinya saya nggak tahu bahwa oh ternyata anak itu tuh dia punya bakat di sini yang sebenarnya kalau kita munculkan, kita akan senang dengan mereka, dan anak-anak juga belajar menyenangkan gitu karena belajarnya nggak dipaksa. Di sini semua senang musik, pokoknya yang ada jenis musiknya udah mereka langsung connect kalau ke musik, kalau kami di Maluku. Nah dengan kondisi sekolah menerapkan K5, kami coba angkat tentang budaya ukulele. Disebut pulu karena itu juga dari jenis ukulele sopran ataukah tenor, bisa juga sopran. Kami sempat pergi ke sebuah bengkel di Wayangé. Di sana kami mempelajari tentang bagaimana sih cara membuat alat musik ukulele dan cara musiknya.
saya berinisiatif untuk membuat satu lagu full, dan akhirnya lirik lagu yang saya buat itu menjadi lagu pada proyek itu. P5 sebenarnya kan bukan soal produknya, hasilnya apa, tapi bagaimana menumbuhkan gotong royongnya, karena di kami ini kan multi dan saya melihat awal-awalnya itu nggak mau kerjasama, ada semacam sentimen-sentimennya, saya nggak mau karena kamu sukunya lain, misalnya kayak seperti itu. Nah ketika proyek itu dilakukan dan kami katakan bahwa ini loh kebinekaan, kearifan lokal, itu mereka duduk sama-sama diskusi, bernalar kritis yang mau ditumbuhkan, itu semuanya jalan pada waktu proyek P5, khususnya yang ukulele itu.
diputar lagi, saya yakin Bapak Ibu ada beberapa scene yang itu juga dialami oleh Bapak Ibu. Misalnya ketika anak kemudian curhat dengan kita, bagaimana rasanya ketika anak merasa bahwa kita adalah rumah, kita adalah teman. Nah, monggo silakan bisa menuliskan di refleksi, lembar refleksi. Silakan Bapak Ibu tuangkan semuanya, dan yang paling penting ke depannya pembelajaran ini akan kita terapkan seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam kegiatan ini, kalau menurut saya, setiap daerah itu memiliki potensi baik dari sumber daya manusia maupun sarana dan prasarananya. Yang terpenting adalah bagaimana mengolah dan memanfaatkan hal tersebut. Kemudian untuk perasaan, selama mengikuti kegiatan ini, perasaan saya melihat cuplikan film tersebut sangat senang. Ternyata di berbagai daerah masih ada semangat yang membara untuk membersamai anak-anak dalam proses pembelajaran dan proses belajar. Kemudian pembelajaran apa hal baru atau hal yang bermanfaat bagi Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Hal yang menurut saya bermanfaat adalah setelah menonton video tadi, saya merasa kok saya harus menjadi bermanfaat untuk orang lain. Saya harus mempunyai janji ya. Dan saya harus kata-kata hari ini untuk murid-murid saya selama proses pembelajaran. Kemudian penerapan apa aksi atau tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan setelah belajar melalui kegiatan ini. Aksi yang akan dilakukan semoga terlaksana adalah lebih bersemangat lagi dalam proses belajar bersama anak, lebih mengeksplor lagi potensi yang ada di diri saya untuk proses belajar bersama. Mantap.